Mesin Carnot dan kulkas sistem yang dijalankan melalui siklus Carnot merupakan prototipe dari semua mesin Carnot siklik. Ciri umum dari semua mesin tersebut adalah mereka menerima masukan kalor pada satu atau lebih suhu yang lebih tinggi, melakukan kerja mekanis pada lingkungannya, dan membuang kalor pada suhu yang lebih rendah. Ketika suatu zat kerja dibawa melalui proses siklik, tidak ada perubahan energi internalnya dalam setiap siklus lengkap, dan berdasarkan hukum pertama, aliran kalor bersih ke dalam zat tersebut dalam setiap siklus lengkap sama dengan kerja W yang dilakukan oleh mesin per siklus. Jadi, jika Q dan Q adalah besaran absolut aliran kalor yang masuk dan keluar dari zat kerja per siklus, aliran kalor bersih Q per siklus adalah Q sama dengan Q, 2 kurang. Q1, kerja bersih 2 bulon pada siklus adalah 2 sama dengan Q sama dengan Q, 2 kurang. Q1. Efisiensi N dari sebuah mesin kalor didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja keluaran ualia dengan kalor masuk Qkas S sama dengan ualia per Q2 sama dengan Q2 kurang. Q1 per Q2. Kerja keluaran adalah apa yang Anda dapatkan, sedangkan kalor masuk adalah apa yang Anda bayarkan. Tentu saja, kalor yang dibuang Q, satu dalam arti tertentu, juga merupakan bagian dari keluaran mesin, tetapi biasanya ini terbuang sia-sia, seperti pada gas buang panas dari mesin mobil, atau sebagai kontribusi pada pencemaran termal lingkungan, dan tidak memiliki nilai ekonomi. Jika kalor yang dibuang itu dihitung sebagai bagian dari keluarannya, maka efisiensi termal setiap mesin kalor akan menjadi 100%. Definisi efisiensi termal sebagai kerja keluaran dibagi dengan kalor masuk berlaku untuk setiap jenis mesin kalor dan tidak terbatas hanya pada mesin Carnot. Jika zat yang bekerja adalah gas ideal, maka untuk siklus Carnot kita telah menunjukkan bahwa Q 1 per Q 2 sama dengan T 1 per T2. Efisiensi termalnya adalah N sama dengan Q2 kurang Q 1 per Q2 sama dengan 1 kurang Q 1 per Q2 sama dengan 1 kurang T 1 per T2. Atau N sama dengan T2 kurang T1 OR T2. Oleh karena itu, efisiensi termal hanya bergantung pada suhu 7 dan T1. Lebar pipa dari reservoir suhu tinggi sebanding dengan kalor 2, lebar saluran ke reservoir suhu rendah sebanding dengan 21, dan lebar saluran yang keluar dari sisi mesin sebanding dengan keluaran kerja W. Lingkaran hanyalah cara skematis untuk menunjukkan mesin. Tujuan perancang mesin adalah membuat saluran keluaran kerja sebesar mungkin dan saluran kalor yang dibuang sekecil mungkin untuk saluran masuk tertentu dari reservoir suhu tinggi. Perlu disebutkan bahwa Carnot tidak akan menyusun diagram alirnya dengan cara yang sama seperti pada gambar 47. Pada masa Carnot, diyakini bahwa panas adalah sejenis fluida yang tidak dapat dihancurkan, sehingga pipa Q dan Q akan memiliki lebar yang sama. Lalu, bagaimana mungkin ada pipa W? Diperkirakan bahwa kerja W dapat diabstraksikan dari aliran panas menurun, dengan cara yang sama seperti kerja dapat diperoleh dari aliran air melalui turbin dari ketinggian yang lebih tinggi ke ketinggian yang lebih rendah. Kuantitas air yang masuk dan keluar turbin adalah sama, dan kerja mekanis dilakukan dengan mengorbankan penurunan energi potensial air. Namun, terlepas dari gagasannya yang keliru tentang sifat panas, Carnot berhasil memperoleh ekspresi yang tepat untuk efisiensi mesin Carnot. Jika siklus Carnot pada gambar 46 dilintasi berlawanan arah jarum jam, alih-alih searah jarum jam, arah semua panah pada gambar 46 dan 4-7 terbalik, dan karena semua proses dalam siklus tersebut reversible dalam pengertian termodinamika, tidak ada perubahan besaran Q, Q1, dan W. Kalor Q kini dilepaskan dari reservoir suhu rendah, kerja W dilakukan pada sistem, dan kalor Q2 sama dengan W plus Q disalurkan ke reservoir suhu tinggi. Kita sekarang memiliki lemari pendingin Carnot atau pompa kalor, alih-alih mesin Carnot. Artinya, kalor dipompa keluar dari sistem pada suhu rendah, misalnya bagian dalam lemari pendingin rumah tangga, atau dari atmosfer atau tanah dalam, kasus pompa kalor yang digunakan untuk pemanas rumah.
kerja mekanis dilakukan oleh motor penggerak lemari pendingin, dan kalor yang sama dengan jumlah kerja mekanis dan kalor yang dilepaskan dari reservoir suhu rendah dilepaskan pada suhu yang lebih tinggi. Semakin besar rasio antara apa yang Anda dapatkan dengan apa yang Anda bayar, semakin baik lemari es tersebut. Oleh karena itu, lemari es dinilai berdasarkan koefisien kinerjanya, C, yang didefinisikan sebagai rasio Q terhadap W. Dengan menggunakan persamaan 4-48, kita dapat menulis C sama dengan Q 1 per W sama dengan Q 1 per Q2 kurang Q1. Koefisien kinerja lemari es, tidak seperti efisiensi termal mesin pemanas, bisa jauh lebih besar dari 100%. Definisi koefisien kinerja di atas berlaku untuk semua lemari es, baik yang beroperasi dalam siklus Carnot maupun tidak. Untuk lemari es Carnot, Q 2 per 21 T per T, dan C sama dengan T 1 per T2 kurang T1.